Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah alamin. Para pemirsa yang kami hormati, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini melainkan ucapan alhamdulillah dari lubuk hati kita yang paling dalam atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, umur panjang, dan segala nikmat yang kalau kita menghitungnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tusuha. Kita tidak bisa akan menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya anak-anak sekalian, para pemirsa semuanya yang menyaksikan tayangan ini, marilah kita mensyukuri nikmat Allah ini dengan mengingat-ingat, dengan mengakui bahwasanya yang telah mendatangkan segala kenikmatan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan alhamdulillah dan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya sebagai bentuk dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini Pak Hasan ingin menyampaikan sebuah permasalahan fikih terkait dengan bulan suci Ramadan, terutama di hari-hari mendekati hari Lebaran, Idul Fitri. Sebelumnya kita memasuki pada saat-saat ini sudah memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwasanya ketika sudah masuk 10 hari yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih semangat ibadahnya, dibandingkan dengan 20 hari sebelumnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di malam harinya membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sholat malam, untuk tilawah, sedekah dan lain sebagainya. Bahkan di akhir hayat beliau di Ramadan terakhir sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, beliau pernah i'tikaf di masjid selama 20 hari. Itu di akhir-akhir kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk mengisi di sisa-sisa bulan suci Ramadan yang kita harap-harapkan kedatangannya dan sekarang akan beranjak pergi meninggalkan kita. Yakni yang pertama, kita tetap semangat untuk mengerjakan segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mungkin di antara kita di 10 hari pertama, 10 hari kedua, mungkin kita atau sebagian di antara kita masih banyak meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum semangat beribadah. Maka di saat yang kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada saat ini, di 10 hari yang terakhir, hendaknya kita bersemangat untuk melakukan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena sebagaimana kita ketahui anak-anak sekalian bahwasanya ibadah di 10 hari terakhir
di bulan suci Ramadan memiliki keutamaan. Di antara keutamaannya adalah dengan kita beribadah mengisi di 10 hari, terutama di malam-malam 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, insya Allah kita akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, yang lebih baik daripada seribu bulan. Artinya anak-anak sekalian, kita beramal. Misal kita membaca Al-Quran di malam yang kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka nilai pahalanya sama dengan kita membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Misalkan kita baca 1 jam atau 1 juz di malam yang kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar, maka nilai pahalanya adalah selama 1000 bulan. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bersemangat ibadah, terutama di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Jadi yang pertama adalah kita bersemangat ya, untuk mengisi di sisa-sisa hari di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, anak-anak sekalian, adalah terkait dengan permasalahan amalan apa saja yang kita lakukan ketika di malam Lailatul Qadar atau di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Banyak sekali amalannya, yakni kita isi dengan sholat Qiyamul Lail. Ya. Misalkan di antara anak-anak sekalian ketika setelah Isya melanjutkan sholat tarawih, kemudian mengisi sholat tarawih, kemudian menambah dengan sholat witir. Boleh kita tambah dengan sholat di malam hari. Dua-dua, mungkin bangun jam 1 ya, bangun jam 2 atau jam 3, boleh kita nambah. Tapi witirnya tidak ditambah. Ya. Witirnya cuman sekali. Kata Nabi SAW, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi witirnya sudah dikerjakan setelah tarawih, maka di malam harinya ketika kita bangun di jam 1, jam 2, ya, cukup mengerjakan sholat tahajudnya, 2 dan seterusnya. Sampai kapan terserah kita, mau sampai 8, mau 21, mau 20 rakaat dan seterusnya. Sesuai kemampuan kita. Itu diantara amalan yang kita lakukan ketika di malam mengisi 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, yakni tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Kita tahu bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran. Membacanya, apalagi ketika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai pahalanya tadi seperti yang Pak Hasan sebutkan, seperti orang yang beramal selama 1000 bulan. Kemudian di antara amalan yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah bersedekah. Oleh karenanya anak-anak sekalian, di antara hal yang baik, yakni kita bersedekah di 10 hari di malam hari, ya, di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, di malam harinya. Ya, mungkin kita memberikan makanan, ya, beras dan sebagainya, kita antarkan ke orang-orang yang tidak mampu, ya, yang biasa ada di jalan dan lain sebagainya, yang kita tahu bahwa mereka orang-orang yang tidak mampu, maka nilai pahalanya luar biasa. Bayangkan kalau kita sedekah pada malam itu, dan malam itu adalah malam Lailatul Qadar, nah kita seolah-olah bersedekah, bukan seolah-olah, memang benar-benar pahalanya, pahala sedekah selama 1000 bulan. Ya. Oleh karenanya itulah amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW yang harus kita laksanakan. Dan amalan-amalan terutama zikir dan doa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa. Di antara doa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan ketika kita berada di 10 terakhir bulan suci Ramadan di malam hari, terutama
ketika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar adalah doa Nabi SAW berikut ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus kita doakan itu. Mudah-mudahan para pemirsa, anak-anak sekalian bisa menghafalkan doa ini. Banyak doa yang bertebaran di medsos, doa-doa Allahumma innaka afuwun ini, anak-anak bisa menghafalnya. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah maaf. Maafkanlah kami. Itu doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan permohonan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga doa lain seperti Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, selamatkanlah leher-leher kami dari api neraka. Selamatkanlah leher-leher kami dari api neraka. Artinya doa meminta agar berlindung dari ancaman siksaan api neraka. Inilah doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW agar kita senantiasa membaca ketika berada di malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya anak-anak sekalian adalah kapan malam Lailatul Qadar? Tidak ada satupun hadis yang secara sharih, yang secara jelas menunjukkan malam keberapa. Tetapi Nabi SAW memberikan tanda-tandanya. Ya. Ada yang mengatakan bahwa di pagi harinya, pagi itu adalah pagi yang tidak terlalu tidak terlalu panas dan tidak juga terlalu dingin, tidak turun hujan, matahari naiknya tidak terlalu panas ya. Nah, tanda-tanda ini sulit kita cari, oleh karenanya kita dianjurkan untuk beramal secara full 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, terutama di malam hari. Agar di antara 10 hari yang kita lakukan amalan itu, kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu di antara amalan-amalan yang kita lakukan, di antara bentuk persiapan kita, di antara bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Kemudian ada permasalahan lagi terkait dengan zakat fitrah. Ini yang harus kita perhatikan anak-anak sekalian. Zakat fitrah adalah zakat yang berkaitan dengan pensucian jiwa. Ya, zakat ini yang kita keluarkan sebelum sholat Id dimulai. Ya, ketika masuk bulan Ramadan, maka kita sudah bisa memberikan zakat, dan lebih afdolnya adalah ketika setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Ini yang harus kita keluarkan zakat kita. Ya, zakat berkaitan dengan makanan pokok penduduk setempat. Kalau kita di Indonesia makanan pokoknya adalah beras, maka kita keluarkan adalah beras sebagai makanan pokok kita kepada fakir miskin. Jadi zakat fitrah ini anak sekalian dikhususkan untuk fakir miskin. Zakat fitrah khusus untuk fakir miskin. Adapun zakat mal dan zakat-zakat yang lainnya maka diperuntukkan untuk 8 golongan. Tetapi khusus untuk zakat fitrah maka khusus untuk diberikan kepada fakir dan miskin. Para ulama sudah menghitung berapa banyak zakat untuk satu orang, maka antara 2,5 sampai 3 kg. Antara 2,5 sampai 3 kg. Itu yang harus kita keluarkan. Agar lebih hati-hati, kita keluarkan 3 kg ya. Mungkin sisanya kita niatkan sedekah. Kepada siapa kita berikan? Tadi intinya adalah kepada fakir miskin. Tetapi ada urutan-urutannya. Kalau fakir miskin itu dari keluarga kita, ada dari keluarga kita, maka lebih baiknya diberikan kepada keluarga kita. Keluarga yang dimaksudkan di sini adalah karib kerabat, bukan hubungan antara ayah dan anak, bukan. Misalkan orang tua kita, misalkan termasuk golongan fakir atau miskin, kita berikan zakat kita ini tidak boleh, karena orang tua kita itu masih dalam bentuk tanggung jawab kita. Kalau mereka miskin maka tanggung jawab anaknya, nafkah anak kepada orang tua. Diberikan kepada siapa? Karib kerabat, saudara gitu ya, paman, bibi dan sebagainya. Itu boleh. Jadi kita lihat di sekitar kita, adakah keluarga kita yang membutuhkan? Adakah keluarga kita yang masih
miskin dan fakir, maka mereka lebih berhak untuk kita berikan. Kalaupun tidak ada, maka berikan kepada tetangga kita yang miskin. Kalaupun tetangga kita tidak ada, maka berikan kepada siapa saja yang membutuhkan, miskin ya, fakir dan miskin. Boleh juga kita lebih afdolnya tadi ya, kita berikan langsung zakat kita, ataukah kita bisa menitipkan di masjid-masjid yang mengadakan atau menerima penyaluran, menerima zakat dan menyalurkan kepada yang berhak menerimanya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ketika tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya, para ulama mayoritas mengatakan sholat Idul Fitri ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Amat rugi kalau kita meninggalkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib sholat Idul Fitri. Oleh karenanya anak-anak persiapkan diri sebelum berakhirnya Ramadan, kita persiapkan kesehatan semuanya agar pelaksanaan ibadah kita di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini sampai kita bertemu dengan Lebaran Idul Fitri senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal di dalamnya. Kita berdoa mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan apa yang Pak Hasan sampaikan ini ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya Pak Hasan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.